Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Terasil Dangda kini top skor sepanjang masa Piala AFF. Terasil memimpin Thailand saat menghadapi Filipina. Ia berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Tak cuma itu, Terasil juga menasbihkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala AFF dengan 18 gol. Meski sudah berusia 33 tahun, Terasil masih diandalkan dan kemungkinan besar akan menambah pundi golnya di ajang ini. Terasil bahkan sudah 3 kali menjadi top scorer di 2008, 2012, dan 2016. KBRI pastikan Elkan Bagot karantina absen Indonesia versus Vietnam. Kabar Elkan Bagot harus menjalani karantina telah dikonfirmasi pihak Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Elkan Bagot satu pesawat dengan orang positif COVID-19 saat terbang ke negeri Singa. Kepastian ini menjadi kabar buruk buat Garuda buat menghadapi Vietnam yang merupakan salah satu lawan tangguh. Kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan untuk meredam serangan tim asuhan Park Hang-seo. Juventus saingi Barcelona dalam perburuan Cavani. Cavani memang makin menua, ia sekarang sudah berusia 34 tahun. Namun Cavani masih memiliki peminat. Kabarnya ia diincar oleh Juventus. Kabar ini disampaikan oleh Marca. Laporan mereka menyebut bahwa Cavani merupakan rencana cadangan Juventus. Juventus sendiri disebut mengincar striker PSG, Mauro Icardi. Jika pemain Argentina itu gagal direkrut, barulah Juve akan mendatangkan Cavani. Sebelumnya Edinson Cavani sudah masuk daftar incaran Barcelona. Blaugrana disebut ingin merekrutnya pada bulan Januari 2022 nanti. Arsenal cabut ban kapten Aubameyang. Arsenal mengambil tindakan tegas atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan Pierre-Emerick Aubameyang. Atas pelanggaran terakhirnya itu, Aubameyang dicopot dari jabatannya sebagai kapten Arsenal. Striker internasional Gabon itu juga tidak akan dimasukkan ke skuad untuk laga Premier League melawan West Ham United. Norwich versus Villa, tim tamu raih poin penuh. Laga Norwich versus Aston Villa berlangsung di Carrow Road. Tim tamu lebih banyak menciptakan peluang. Hasilnya Villa mampu unggul lebih dulu di menit ke-37 berkat aksi Jacob Ramsey. Memasuki menit ke-87, Oli Watkins menggandakan keunggulan Villa. Tak ada gol di sisa pertandingan, skor 0-2 untuk kemenangan Villa menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Norwich semakin tenggelam di dasar klasemen dengan raihan 10 poin dari 17 laga, sedangkan Aston Villa berada di peringkat ke-9 dengan raihan 22 poin. Manchester City versus Leeds, The Citizen pesta gol 7-0. Manchester City versus Leeds United tersaji di Etihad Stadium. The Citizen unggul 3-0 di babak pertama lewat gol Phil Foden di menit ke-8. Meslier comes to meet him and turned in. Jack Grealish di menit ke-13. It's a super ball in. Dan Kevin De Bruyne di menit ke-32. Brilliant from Rodri, De Bruyne's through. Tim besutan Pep Guardiola itu makin menggila di babak kedua dengan menambah 4 gol. Riyad Mahrez mencetak gol keempat di menit ke-49. Mahrez, City all over Leeds. Kemudian De Bruyne mencetak gol keduanya di laga ini di menit ke-62. De Bruyne, plenty of time, plenty of room. Dua bek Manchester City bahkan tak mau ketinggalan. John Stones mencetak skor di menit ke-74. Stones, Meslier makes 2 saves. Stones. Dan Nathan Ake mencetak gol di menit ke-78 dan membuat skor tuntas menjadi 7-0. Delivery from Foden, the header from Ake. Dengan hasil ini Manchester City makin mantap di puncak klasemen Liga Inggris dengan 41 poin, sedangkan Leeds masih berada di urutan ke-16 dengan 16 poin.
Stuttgart versus Bayern, Gnabry hat-trick di Roten Pesta 5 gol. Stuttgart menjamu Bayern di Mercedes-Benz Arena. Tim tamu mampu melesakkan 5 gol di gawang tuan rumah berkat aksi Serge Gnabry di menit ke-40. And Sané allowed to advance. Gnabry goes for it. Oh! Gol kedua Gnabry di menit ke-53. Is it the right call? It's Gnabry. It's a... Lewandowski di menit ke-69. And here is the goal scorer supreme. And Lewandowski. Gol kedua Lewandowski di menit ke-72. It's Gnabry. Oh, he's unselfish. And dan hat-trick Gnabry di menit ke-74. Right now though, Müller stands it up. And Florian Müller gets there. Dengan hasil ini, Bayern makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 40 poin, sedangkan Stuttgart tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 17 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-16 hari ini, Wolfsburg kalah 2-3 dari Köln, Mainz 05 menang 4-0 atas Hertha Berlin, Bielefeld menang 2-0 atas Bochum. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lewandowski dengan raihan 18 gol, disusul Patrick Schick dengan 14 gol dan Haaland dengan 11 gol. Barcelona versus Boca Juniors, Blaugrana kalah adu penalti di Maradona Cup. Laga Barcelona versus Boca Juniors berlangsung di Stadion Mersal Park, Riyadh, Arab Saudi. Barca mampu unggul lebih dulu di menit ke-50 berkat aksi Ferran Chatkla. Memasuki menit ke-77, Ezequiel Ceballos mampu menyamakan kedudukan. Tak ada gol tambahan sampai laga 90 menit tuntas. Pemenang di laga ini kemudian ditentukan lewat adu penalti. Dalam adu tos-tosan, Barcelona kalah 2-4 dari Boca Juniors. Manchester City pesta gol, Pep Guardiola torehkan rekor. Manchester City tampil perkasa di Liga Inggris musim 2021-2022. Terbaru, Manchester City menumbangkan Leeds United dengan skor 7-0. Dilansir dari Optajo, torehan Foden dalam pertandingan tersebut menandai gol ke-500 Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola hanya dengan membutuhkan 207 pertandingan. Torehan tersebut menjadikan Guardiola sebagai pelatih tercepat yang mampu mengkoleksi 500 gol setelah sebelumnya pelatih Liverpool Jurgen Klopp membutuhkan 234 laga. Kevin De Bruyne, spesialis gol jarak jauh Liga Inggris. Kevin De Bruyne tampil ciamik saat Manchester City menang 7-0 atas Leeds dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Gelandang asal Belgia itu mencetak 2 gol yang salah satunya tercipta dari luar kotak penalti. Opta mencatat bahwa sejak debut dengan Manchester City pada 2015 lalu, De Bruyne menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol dari luar kotak penalti di Liga Inggris. Pemain berusia 30 tahun itu telah mencetak 20 gol di Premier League dari luar kotak penalti. Tidak ada pemain lain yang mencetak gol dari luar kotak penalti lebih banyak dari De Bruyne. Manchester United dan Tottenham jadi korban, Liga Inggris terancam di stop. Premier League menghadapi potensi ledakan kasus virus corona varian Omicron yang menerjang Inggris akhir tahun ini. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penundaan beberapa pertandingan Liga Inggris. Beberapa klub yang terdampak diantaranya Manchester United, Tottenham Hotspur, Leicester City, Norwich City, Arsenal, dan Aston Villa. Adapun kasus penundaan jadwal terbaru dilakukan untuk duel Manchester United versus Brentford yang sedianya digelar di Old Trafford pada Selasa 14 Desember. Rentetan kejadian ini menandakan kekhawatiran kompetisi bakal di-stop. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang lambat di antara para pesepak bola Premier League. Liverpool bertemu Inter Milan, Andy Robertson girang bisa main di San Siro. Liverpool bertemu Inter Milan pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Menyikapi hasil undian itu, Andy Robertson sangat girang berpeluang bisa bermain di Stadion San Siro.
Robertson sebenarnya sudah merasakan atmosfer San Siro saat Liverpool berhadapan dengan AC Milan di fase grup Liga Champions musim ini. Hanya saja dia tak bisa tampil karena cedera. Oleh karena itu, dia berhasrat bisa bermain pada pertandingan melawan Inter Milan di San Siro. Bermain di depan publik San Siro adalah impian kapten timnas Scotland yaitu sejak lama. Keputusan Romelu Lukaku tinggalkan Inter lebih menyakitkan daripada yang dipikirkan penggemar. Agen Romelu Lukaku, Federico Pastorello, menyebutkan keputusan kliennya meninggalkan Inter Milan lebih menyakitkan daripada yang dipikirkan fans. Kami telah menerima banyak kritik dari fans Inter, kata Pastorello, seperti dilansir dari Tuttosport. Namun keputusan untuk meninggalkan Inter jauh lebih menyakitkan daripada yang orang pikirkan. Kami benar-benar banyak membahasnya. Saya harus jujur, hanya karena di sisi lain ada klub yang sangat berarti bagi Lukaku, kami memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan ini, tutur Pastorello melanjutkan. Gerrard cuma incar pemain yang sudah vaksinasi. Merebaknya kasus COVID-19 di Liga Inggris baru-baru ini tampaknya menuntun Aston Villa membuat langkah konkret terhadap skuadnya. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard mengatakan memprioritaskan pemain yang sudah divaksinasi COVID-19 pada jendela transfer Januari mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, Villa diberitakan ingin memperkuat skuad dengan mendatangkan gelandang baru. Sejumlah gelandang yang dikaitkan dengan Villa diantaranya Jesse Lingard hingga Bissouma. Barcelona, jalur kabur Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal. Arsenal baru-baru ini menjatuhkan hukuman yang sangat berat buat sang penyerang Pierre-Emerick Aubameyang. Klub asal London tersebut mencabut ban kapten sekaligus mengasingkan dirinya dari skuad. Dikutip dari Daily Star, Barcelona sedang memantau situasi yang sedang dialami Aubameyang. Kalau memungkinkan, tim asuhan Xavi Hernandez tersebut akan bergerak untuk membicarakan kepindahan sang penyerang dari Arsenal di bulan Januari nanti. Aubameyang mendapatkan bayaran sebesar 250.000 pound sterling dan tidak berniat memangkasnya. Seperti yang dilaporkan oleh The Independent, ini bisa menjadi hadangan terbesar buat Barcelona yang sedang dilanda krisis finansial. Tanpa Messi, Barcelona mulai dari nol lagi, Xavi akan butuh waktu. Xavi sudah memimpin 6 pertandingan Barca sejak direkrut menggantikan Ronald Koeman pada November silam. Hasilnya belum cukup mentereng karena Blaugrana hanya memetik 2 kemenangan, 2 seri, dan sudah menderita 2 kekalahan. Laporta sadar betul bahwa supporter Barca bisa jadi tidak sabar agar tim kesayangan mereka kembali berjaya seperti dulu. Akan tetapi, Xavi mesti diberi waktu karena tidak mudah untuk meningkatkan performa Barcelona terlebih usai tak lagi diperkuat Messi. Kita jangan lupa bahwa kita ada di tahun 0 setelah Messi berpisah dari pemain terbaik dunia, ucap Laporta di Mundo Deportivo. Ini tidak mudah dan untuk melaluinya kami bertaruh pada Xavi Hernandez karena dia tahu lingkungan dan gaya klub. Termasuk Rafael Leao, 3 bintang muda bakal perpanjang kontrak di AC Milan. 3 bintang muda AC Milan akan segera diperpanjang kontraknya demi memagari pemain tersebut dari bidikan klub-klub lain. AC Milan saat ini sedang menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan deretan pemain mudanya. Dilansir dari Milan News, 3 bintang muda tersebut adalah Theo Hernandez, Ismail Benacer, dan Rafael Leao. Ketiga pemain ini masih punya kontrak sampai 2024, namun AC Milan akan segera bergerak untuk memperpanjang masa bakti mereka dalam waktu dekat. Laporan yang sama juga menyebut bahwa kenaikan gaji yang signifikan akan menjadi oli pelancar agar Theo, Leo, dan Benacer mau tanda tangan kontrak baru hingga 2026. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!